cowok selalu bilang jangan jadi artis. Jangan pernah jadi artis. Sebenarnya ibu saya juga. Yang udah dari sebelumnya emang udah minta dimakamkan di sini. Tapi udah lama kan udah selama Udah lebih 15 tahun. 15 tahun. Kalau tidak bisa melihat sama berbaring aja udah 10 tahun. Ya, terima kasih ya sama semua insan media yang selama ini sudah banyak aktif mengikuti ibu juga. Terima kasih udah di sini. Jadi kami keluarga besar mohon maaf kalau kesalahan penerimaan atau lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita pernah ngobrol-ngobrol waktu ibu masih biasa-biasa aja kan. Kalau aku suka tanya, ibu kalau makamnya ibu mau di mana ya? Maksudnya kan dari rumah deket ke Tanah Kusir atau kemana, terus kata ibu, aku maunya di Karet, dekat Mawo. Terus ada makam saudara di sini satu laki-laki, terus di mana? Aku kasih saran ibu kalau mau sampai aja kan udah lama. Terus ibu iya. Jadi waktu pas ibu nggak ada, saudara-saudara tanya mau di mana, sudah tahu. Jadi kita nggak kemana-mana nyari-nyari atau mau taruh nggak, sudah tuh langsung aja karena memang udah pesan seperti itu. Terus masalah wasiat yang lainnya, penyelenggaraan pemakamannya nggak sampai kena ajal. Maksudnya seperti itu karena dengan pemahaman masing-masing. Nanti juga kita tidak akan tahlilan di rumah, kita tidak tahlilan ya karena wasiat ibu ya. Kesenangan udah banyak banget. Ibu saya ada sosok terbaik, jadi baik. Pasti semua orang bilang ibunya adalah yang terbaik. Saya juga bilang begitu, tapi memang benar begitu. Ibu yang lembut, yang kuat tapi lembut gitu, kuat hati tapi lembut, terus baik banget. Terus banyak deh ajaran-ajarannya yang kita tuh harus gimana. Jadi itu yang kita bisa terus saya ya kita udah tahu, kita juga nggak akan melupakan lagi. Kita tahu juga harus berbuat apa untuk kebaikan kita justru sering curhat, nanti ibu kasih tahu udahlah gitu aja, misalnya itu gampangin. Jadi kita punya masalah besar, orang ibu langsung bilang, langsung cair semuanya. Kita bisa lebih ikhlas atau lebih apa. Ibu terakhir yang ikhlas, jadi mendidik kita untuk ikhlas. Ikhlas, pokoknya ibu benar-benar sosok yang ikhlas apapun itu. Gitu. Jadi ibu kan jadi tenang, santai. Ya waktu syuting ya kan saya tanya nih, ibu capek nih bu syuting, karena kalau berangkat syuting itu udah pasti naik ambulan, karena kalau keluar dari kamar harus dipakai tandu. Nah jadi pergi keluar ke situ syuting itu kan bisa dibantu sama saudara-saudara yang lain. Baru nyusul, saya tanya gimana bu, ini dia senang-senang aja, sampai di rumah juga tenang ketemu teman semua, semangat ya. Jadi beda karena saya juga pernah lihat almarhum nenek saya dulu kalau di rumah sakit begitu dapat syuting undangan manggung di Ancol itu matanya berbinar-binar. Saya bisa lihat loh matanya itu, mata ngerasain capek ya bu. Mata ibu juga kayak gini, nanti di panggung bisa berjengkrakan urus teko kayak gitu karena di rumah sakit. Jadi ya gitu, mungkin seniman yang bisa merasakan hal seperti itu. Beberapa justru gini, satu hari terakhir aja, enggak sebenarnya udah dari pertengahan November, 20 November pernah saya panggil. Saya kan selalu nggak mungkin bawa ibu ke rumah sakit, ibu nggak mau dibawa ke rumah sakit. Jadi kita panggil dokter dan infus di rumah. Itu sekali tanggal 21. Terus biasa-biasa aja lagi, memang cuma agak muntah, jadi trauma kalau muntah kan sakit, jadi kalau dikasih makan agak muntah, jadi menurun gitu. Cuma kita udah berusaha kasih pengganti makan sapi susu yang bisa menggantikan makan gitu. Karena udah juga nggak bisa yang dingin nggak mau, jadi harus hangat. Terus terakhir ya kemarin itu jadi tengah malam jam-jam 10-an gitu kan, saya udah ngurusin ibu nih habis is
terus saya ngurusin kerjaan saya kan info selesai itu saya beberapa persiapan itu saya masuk kamar lagi, tahu-tahu ibu udah muntah sendiri. Memang saya pesen sama ibu karena waktu muntah saya nggak ada, saya lagi nggak ada di kamar, ibu teriak kenceng banget sampai kedengaran keluar, padahal itu pasti teriaknya kenceng banget. Saya dia lari-lari terus bilang aku sendiri, aku mau muntah gini. Nah, terus di situ saya bilang sama ibu lain kali kalau mau muntah ibu miring aja ke kiri atau ke kanan, jangan tunggu kita. Saya nggak tahu karena nggak kondisi kapan aku takut ke masukan lagi. Dan kemarin kondisi ternyata begitu, pas saya masuk ini tahu juga. Nah dari situ muntah terus, muntah lagi sampai menjelang subuh. Saya teleponin saudara-saudara saya, ini kayaknya saya punya feeling yang saya punya rasa yang nggak biasa. Jadi kamu pada datang, saya bilang pada datang. Jadi subuh-subuh kakak saya udah di rumah, kita gantikan ngobrol-ngobrol, masih muntah terus sampai 13 kali dokter datang ke rumah tuh 13 kali diinfus langsung 500 ml itu cairan, kasih obat anti mual, anti muntah. Itu biasanya kan itu udah langsung oke, baik-baik aja ibu. Saya kasih obatnya muntah lagi, dikasih apa makan muntah lagi, sempat tidur sebentar sampai 17 kali, 18 kali gitu muntah terus. Akhirnya saya kok bingung, ini nggak bisa kayak diamin kayak gitu, nggak kayak gitu, takut dehidrasi. Saya cari lagi, saya cari suster yang dekat rumah yang bisa infus untuk kasih cairan aja, saya takut dehidrasi. Ya udah lagi, jadi dalam proses diinfus, dari proses diinfus udah habis 1 botol itu, yang bahkan suster itu ke rumah nanti saya balik lagi sekitar 6 jam, nanti setengah 1 malam. Jadi saya tuh waktu saya kan saya belum tidur, saya mau kita gantian deh gitu jam ibu. Jadi saya butuh nggak lama sudah saya datang, saya tidur karena saya lihat ibu masih ngobrol. Kalau saya lihat ibu nggak kayak gitu, saya nggak akan saya tinggal tidur gitu. Ibu kalau memang kelihatan ibu mau berpulang gitu, nggak pirasi sebenarnya ada, tapi maksudnya bukan kalah mengantuk, soalnya nggak bisa tidur. Pada bilang gini, gantian aja nanti supaya kalau gantian kan kakak saya juga belum tidur, nanti dia tidur saya tungguin. Saya sih bisikin, jadi saya masih nggak tahan taunya ibunya udah nggak tahan. Tadi kita berharap ini habis cepat, jadi tidur sebentar 2 jam, 1 jam setengah saya dibangunin. Selama ibu udah tapi sih kok di antara sedih atau apa, tapi saya lihat itu kepergian yang mudah sekali gitu buat kita ya, dengan penyakitnya ibu tuh udah yang seperti itu. Saya rasa puluhan tahun ibu menderita seperti itu sebenarnya, walaupun ibu ikhlas, ibu tidak merasakannya seperti itu. Apa ya itu maksudnya kan ada yang merasakan itu kayak siksaan atau buat ibu tuh biasa-biasa aja, hari-hari biasa, semua disyukurin terus. Jadi buat kepergian ibu seperti itu ya kita bersyukur ya, akhirnya ibu udah terbebas. Kalau kita nggak sakit dia nggak pernah merasa, tapi maksudnya sudah terbebas. Ya kayak itu gimana ya, saya dari kecil, kita dari kecil Makwo selalu bilang jangan jadi artis, jangan pernah jadi artis. Sebenarnya ibu saya juga nggak boleh juga sama Makwo, tapi entah bagaimana ada yang nggak ada temannya Makwo yang rayu-rayu terus, ada makanya ibu bilang ini, aku ngancem kalau aku nggak syuting ntar aku marah atau apa gitu, akhirnya syuting. Cuma saya tidak pernah tertarik ada karena nenek saya bilang gitu, dan kita anaknya pekerja seni zaman dulu, kita tahu kayak apa dapurnya, jadi kita nggak pernah berpikir untuk masuk ke dunia ini. Yang pesan dari ibu, kalau rezeki belum di tangan dan jangan-jangan, kalau sudah di tangan itu rezekimu, itu mau dapat uang sekian, jangan. Nah, kalau dari tangan kita itu baru